bertanya, Romo. Iya, silakan. Saya Protestan, tapi saya tertarik Karismatik. tentang doa rosario. Apakah boleh Protestan untuk ikut doa rosario atau bergabung mengikuti kayak sebuah doa novena atau apa namanya satu? Devosi yang lain. Oke. Pokoknya Yang doa jam 3. Kerahimanilah. Iya, apakah itu bisa? Oke. Ini pertanyaan penting sekali. Sebenarnya engkau harus bertanya kepada pendeta. Pasti jawaban sudah tahu. Yaitu tidak. Oke. Sekarang kita mulai dari situ. Itu yang kita namakan doa-doa itu adalah kehidupan devosional. Ini penting sekali. Oke. Apa itu kehidupan devosional? Lebih pada venerasi, penghormatan dengan cinta yang tulus. Jangan mute kan Nancy. Oke, teman-teman, biar dia tidak apa ribut sedikit kan saya butuh informasi. Oke. Yang pertama kita harus tahu bahwa misteri dalam doa-doa rosario itu bukan untuk Bunda Maria, melainkan misteri Yesus. Kita ambil contoh. Oke. Ratu atau brother. Rosario dimulai dengan misteri gembira. Oke, misteri gembira. Peristiwa pertama. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Kabar gembira dari malaikat Tuhan. Nanti ada ya. Gabriel. Ada di kitab suci atau tidak? Maria menerima kabar. Oke, Lukas 1:26. Ini saya. Lukas 1:26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Peristiwa pertama, Gabriel mengunjungi Maria. Ada dalam kitab suci? Ada. Peristiwa kedua apa? Ya, peristiwa kedua, Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya. Ada dalam kitab suci? 39. Oke, ayat 39. Itu saya. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Peristiwa ketiga, Kamen. Peristiwa ketiga, Yesus dilahirkan di Bethlehem. Ada tidak di kitab suci? Ada. Peristiwa keempat? Kelahiran. Ya, ada. Peristiwa keempat itu Maria mempersembahkan. Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Yesus dipersembahkan dalam bait suci. Ada dalam kitab suci atau tidak? Lukas 2 ayat 22. Yesus dipersembahkan atau tidak? Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ada atau tidak Nancy? Yesus dipersembahkan di bait suci. Ada. Peristiwa kelima. Yesus diketemukan dalam bait Allah. Ada atau tidak? Lanjut turun ke ayat 45. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Dan setelah berapa hari temukan di Yerusalem? Lanjut. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Oke, peristiwa kelima tadi apa, Kamen? Yesus diketemukan dalam bait Allah. Nancy, ada kitab suci atau tidak? Artinya peristiwa rosario, contoh yang kita ambil sampel dari peristiwa gembira ini, sangat biblis atau tidak? Bersama dengan Maria, kita merenungkan misteri Kristus punya. Misteri Jadi, Kristus. rosario itu bukan Maria sentrisme, melainkan Kristus
Kristus sentrisme. Pusatnya ada di Kristus, tetapi bersama dengan Maria kita merenungkan misteri Kristus. Contohnya sekarang, kita langsung ke peristiwa yang pertama. Yesus berdoa kepada Bapa di surga dalam sakratul maut. Ada di dalam Matius 26 atau tidak? Matius 26. Ya, ayat 44 langsung. Baca sendiri nanti. Matius 26. Ayat 44. Yesus berdoa atau tidak berdoa? Baca dari 40 lah kalau mau. 44 ya Romo? Dari 40 kalau mau. Dari 40, oke. Engkau sendiri yang baik. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi. Nanti tahan dulu. Nanti. Ayat itu dia bertemu dengan 3 muridnya yang Tidur. tetapi dia berbicara kepada siapa? Ketiganya atau kepada 1 orang saja? Dia berbicara kepada ketiga mereka atau kepada 1 orang? Nanti ribut sekali. Kepada Petrus 1 orang. Tidakkah orang, kamu karena- sanggup berjaga? Dia berkata kepada siapa? Kepada Petrus. Ya, Petrus. Karena tugasnya Petrus adalah meneguhkan saudara-saudaranya dalam Lukas 22. Oke, sekarang Yesus pergi mengulangi kembali doa yang sama atau tidak? Lanjut ayat setelah itu. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Tahan dulu Nancy. Sesudah itu, Dia pergi Ayar. kembali berdoa dan mengulangi kembali doa yang sama atau tidak doa sama? yang sama. Doa yang sama. Bayangkan, Yesus kalau dia protesan di situ, dia pasti tidak akan mengulangi doa yang sama. Betul. Karena alasan untuk menyerang Katolik karena Rosario adalah mengulangi hal yang Yang sama. Ternyata Yesus mengulangi 3 kali yang sama atau tidak? Yang sama. Berarti Yesus salah kan? Tidak. Tidak. Berarti mengulangi doa yang sama itu salah atau tidak? Tidak. Nanti saya mau tanya secara jujur. Berapa kali seorang pendeta mengucapkan amin dan aleluya, amin dan aleluya, amin dan aleluya? Tidak terhitung dalam 1 kali ibadah. Dalam 1 kali tidak beribadat. Kalau Katolik mengulangi rosario salah, tetapi pendeta amin dan aleluya tidak terhitung, tidak salah. Lucu kan? Ya, Oke, lucu sekali. lucu sekali. Secara pribadi saya rasa lucu. Karena itu rosario itu sangat misteri ini sangat biblis. Sekarang doa Salam Maria itu biblis atau tidak, Nancy? Ini penting sekali. Saya mau engkau yang baca sendiri. Engkau buat Salam Maria dulu, yang bagian pertama. Tidak. Tidak, engkau tuh. Salam Maria, apa? Engkau doa Salam Maria nanti atau tidak? Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan Tahan dulu. sertamu. Tahan dulu. Terpujilah engkau di antara Nasi, tahan. dan Kita terpujilah setiap- engkau di antara. Nasi. Setiap kalimat kita buktikan ada di kitab suci atau tidak. Ini yang saya maksud. Sekarang engkau sendiri buka Lukas 1. Oh, oke. Maksud saya kita buktikan Salam Maria Lukas 1. ada di kitab suci atau tidak. Oke, Lukas 1. Sekarang engkau doakan dulu. Bagian pertama. Oh, ya, Romo. Penuh rahmat. Lukas 1.
Engkau baca dulu. Salam Maria penuh rahmat. Salam Maria penuh rahmat. Tahan dulu. Tahan di situ. Lukas Salam 1 Maria ayat penuh 28. rahmat. Tahan dulu di situ. Kita buktikan salam Maria penuh rahmat ada di kitab suci atau tidak. Lukas 1 28. Lukas 1 ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Tahan dulu. Salam Maria penuh rahmat ada di kitab suci atau tidak? Ada. Barusan engkau baca tadi? Ada. Oke. Yang kedua, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Para wanita. Ke ayat 42. Buah tubuhmu Yesus. Turun ke ayat 42. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Ada di kitab suci atau tidak? Ada, Romo. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda. Doanya. Bunda Santa Maria, Bunda A. Doakanlah kami. Tidak, hanya itu kalimatnya. Bunda Allah. Santa Maria, Bunda. Di doa Salam Maria itu, Santa Maria, Bunda A. Santa Maria, Allah. Bunda Allah. Tahan dulu, titik. Bunda Allah. Titik. Engkau lanjutkan 43 ayat tadi, ayat yang ke-43. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Bunda Allah atau tidak di situ? Bunda Allah. Bunda Ada di Tuhanku. kitab suci. Ibu Siapakah aku ini Tuhanku. sampai Bunda Ada. Bunda Tuhanku datang mengunjungi aku? Bunda Allah mengunjungi aku? Ada. Ada di kitab suci? Ada, Romo. Ada. Sekarang doakanlah kami. Tugas semua orang kudus adalah mendoakan kita, Nona. Wahyu, engkau buka sendiri. Wahyu 5 ayat 8. Wahyu 5. Ayat 8. Maaf, agak grogi. Tidak apa, santai. Nanti engkau jadi lektor juga ya. Selamat datang Nancy. Tidak apa. Wahyu 5 ayat 8. 8. Tugas orang kudus doakan kita atau tidak? Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Sekarang bab 8 ayat 3 dan 4. Bab 8 ayat 3 dan 4. Tugas dari orang Ayat kudus keberapa, doakan Romo? kita atau tidak? Wahyu bab 8 ayat 3 dan 4. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Pater masih mute. Maaf. Oh ya, maaf saya. Sekarang kita harus mengerti siapakah orang kudus. Dan mereka ada di mana. Oke, Nancy. Ibrani 12 ayat 22-23. Oke. Tolong bantu type di bawah teman-teman. Kalian ini hanya datang duduk diam, pulang dapat joy seperti anggota DPR sih ya. Ibrani 12 ayat 23. 22 Nona. 22-23. Oh, 22.
Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan Tahan dulu. kepada beribu-ribu Tahan dulu. malaikat. Nanti di situ omong tentang 3 nama tentang surga. Oke. Bukit Sion, baca dulu. Ya. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, Sion. ke kota Allah yang hidup, Kota yang hidup. Yerusalem surgawi, Omong tentang surga atau tidak? surgawi. Tentang surga. Bicara Oke. tentang surgawi. Oke. Sekarang siapa yang ada di surga? Lanjut itu. Beribu-ribu. Beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Siapa lagi yang ada di sana? Dan kepada jemaat anak-anak sulung, Siapa lagi ada di sana? dan namanya terdaftar di surga, Yang namanya terhadap surga. dan Siapa lagi kepada ada di sana? Allah yang menghakimi semua orang, Siapa lagi? dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Orang kudus adalah roh-roh orang-orang benar Malaikat-malaikat, yang sudah anak-anak sulung, roh orang-orang benar yang sudah menjadi roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Telah menjadi sempurna. sudah yang telah menjadi sempurna baru boleh masuk ke sana. Roh orang-orang benar. Garis bawahi kata orang-orang benar yang sudah menjadi sempurna. Sekarang engkau sendiri buka Yakobus 5 ayat 16. Doa orang-orang benar punya kuasa atau tidak? Yakobus. Roh orang-orang benar yang sudah menjadi sempurna. Doa dari orang-orang benar ini punya kuasa atau tidak? Yakobus 5 ayat ke-16. Ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Orang-orang yang benar tadi di dalam Ibrani 12 ayat 24 ada di mana? Ada di surga. Dan Yakobus bilang doa dari orang-orang yang benar bila didoakan dengan keyakinan yang penuh Keyakinan sangat besar kuasanya. Jadi doa rosario itu sangat biblis. Kita berdoa dengan orang-orang yang sudah disempurnakan di hadapan Allah, yaitu orang-orang kudus. Makanya doa Salam Maria mengatakan, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Nancy, kenapa pada waktu kami mati? Karena siapa yang menemani anaknya sampai dengan menit detik terakhir. Yohanes 19 ayat 25. Siapa yang ada di bawah kaki salib Yesus dan Yesus serahkan ibunya ke siapa? Ibu Yesus menyerahkan ibu ke anak-anak. Yohanes 19 19:25. Siapa yang ada di bawah kaki salib Yesus itu? Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara-saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Oke, sekarang ayat 26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan 27. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudariku, engkau adalah murid yang terkasih dari Yesus. Engkau merasa diri murid terkasih dari Yesus? Rasa. Kenapa engkau tidak bawa ibunya ke rumahnya?
Romo izin secara pribadi di saya punya rumah ada rosario. Saya pernah punya patung keluarga kudus. Ya, keluarga kudus. Yesus Maria Keluarga dan kudus. Cuman karena maaf ada perselisihan, mungkin iman saya yang kurang kuat atau bagaimana, ketika ditegur, ketika dibentak atau apalah begitu karena meyakini sesuatu yang menurut saya benar, tapi karena sudah dibentak, dimarah apa semua, jadi saya kasih itu ke orang lain. Tapi untuk rosario izin masih ada. Oke, pertanyaan saya untuk Nancy. Para rasul berdoa bersama dengan Bunda Maria di dalam kitab suci atau tidak? Atau engkau belum tahu bahwa di dalam kitab suci menyatakan bahwa para rasul berdoa dengan Bunda Maria? Engkau mau tahu ayatnya? Saya belum baca, Romo. Oke, ada. Mau. Bayangkan, 11 rasul berdoa bersama dengan Bunda Maria.